teman-teman, bagaimana kabar kalian? Aku harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini aku akan menceritakan kisah pilu yang menyedihkan yang menimpa seorang wanita di Provinsi Sichuan di Cina. Nah, buat yang penasaran, yuk kita langsung mulai ya. Oh ya teman-teman, sebelum masuk ke ceritanya, aku akan memperkenalkan satu channel YouTube keren yang juga membahas tentang true crime. Nama channelnya adalah Dunia Impiani. Channel ini khusus membahas kasus-kasus true crime yang terjadi di negara kita Indonesia. Buat kalian, para penggemar kisah-kisah true crime, kalian wajib untuk subscribe channel ini karena cara penyajiannya bagus banget, mudah dimengerti, dan pasti bisa bikin kalian ketagihan dengan channel yang satu ini. Jadi, jangan sampai kalian ketinggalan ya. Yuk segera mampir ke Dunia Impiani dan bantu dukung channel ini. Beri subscribe dan juga like sebanyak-banyaknya. Dan kalian tonton semua video-video yang tersedia di channel ini. So, setelah menonton videoku, buruan aja yuk langsung mampir ke channel Dunia Impiani. Dan untuk mempermudah kalian mencari channel ini, aku tempel linknya di kolom deskripsi. Oke, happy watching! Di suatu tempat yang terletak di kawasan pegunungan Aba, di Provinsi Sichuan, Cina bagian barat, hiduplah seorang wanita cantik yang bernama Amuju, atau lebih dikenal dengan nama Lamu di kalangan teman-temannya. Lamu ini adalah seorang wanita muda yang berusia 30 tahun. Dia dikenal ramah, ceria, dan sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya. Lamu yang hidupnya sangat sederhana ini sangat menyukai kegiatan memasak dan menyanyi. Dengan hobinya itu, dia membuat akun di aplikasi Douyin. Buat yang belum tahu, aplikasi Douyin adalah aplikasi TikTok versi negara Cina. Nah, siapa sih yang menduga kalau postingan-postingan Lamu tersebut bisa disukai banyak netizen? Dan karena hal ini, perlahan-lahan Lamu pun mulai menjadi terkenal di daerahnya. Dari sini, dia pun akhirnya menyandang gelar influencer di situs aplikasi Douyin. Karena dia memiliki lebih dari 700.000 pengikut. Di aplikasi Douyin ini, Lamu secara teratur memposting video kehidupan sehari-harinya saat mencari makan di pegunungan, memasak, dan bahkan menyinkronkan bibir dengan sejumlah lagu sambil mengenakan pakaian tradisional Tibet. Sebagian besar video-video yang diunggah oleh Lamu di aplikasi Douyin mendapatkan jutaan likes dari para pengikutnya. Lamu bahkan juga dipuji para penggemarnya karena tidak menggunakan make up dalam videonya, sehingga dia terlihat cantik alami. Dan asal kalian tahu, Lamu sebenarnya bukanlah wanita single. Dia sudah menikah dan memiliki suami bernama Tang Lu. Mereka berdua menikah di usia muda, dan pasangan ini dikaruniai 2 orang putra. Mereka semua ini tinggal dan menumpang hidup di rumah ibunya Tang Lu. Pada masa-masa awal pernikahan, kehidupan rumah tangga Lamu dan Tang Lu sangat bahagia. Namun, seiring berjalannya waktu, Tang Lu mulai sering melakukan kekerasan. Lamu selain sering dihina, dia juga selalu dipukuli oleh Tang Lu suaminya. Ibunya Tang Lu sebenarnya baik terhadap Lamu menantunya. Dia sering memihak Lamu ketika terjadi pertengkaran antara anak dan menantunya. Namun situasi mulai memburuk setelah ibu Tang Lu meninggal dunia. Pada Maret 2020, Lamu yang bertekad untuk bercerai kembali ke rumah ayahnya seorang diri. Tang Lu kemudian mencoba membujuk Lamu untuk kembali pulang ke rumah mereka. Awalnya Lamu menolak ajakan suaminya. Namun setelah Tang Lu mengancam akan menghabisi kedua anak mereka, Lamu pun terpaksa menyetujui kemauan suaminya. Tapi malang benar nasib Lamu. Setelah Lamu kembali tinggal di rumah lagi, dia rupanya tetap mengalami situasi yang sama. Tang Lu terus-menerus menghina Lamu, dia bahkan juga memukuli istrinya. Lamu akhirnya tidak tahan lagi menghadapi penganiayaan ini. Dia pun pergi meninggalkan Tang Lu. Dan kali ini, meskipun Lamu dibujuk oleh Tang Lu, dia tetap pada keputusannya untuk bercerai. Tang Lu pun menjadi marah dengan permohonan cerai tersebut. Pada bulan Mei 2020, dia akhirnya pergi menyerang Lamu yang tinggal di rumah orang tuanya. Untungnya, pada saat itu ada seorang saudari Lamu yang kebetulan berada di sana.
Dia menyaksikan serangan itu. Dia pun berusaha membantu Lamu dan berteriak meminta pertolongan dari para tetangga. Tanglu yang takut dikeroyok warga langsung lari kabur ketakutan. Tapi Tanglu tidak kapok. Tidak lama setelah kejadian itu, Tanglu memukuli seorang saudari Lamu hanya karena wanita itu menolak memberitahu keberadaan istrinya. Pihak keluarga Lamu yang menghadapi hal ini melaporkan insiden tersebut terhadap polisi. Tapi sayangnya polisi tidak mengambil tindakan sama sekali karena menurut mereka itu adalah masalah keluarga. Di sisi lain, Tanglu merasa makin jengkel terhadap istrinya. Dia ingin istrinya kembali, tapi Lamu tetap tidak mau pulang. Bahkan ketika Tanglu mengancam akan menghabisi Lamu, Lamu tidak merasa takut sama sekali. Karena bagi Lamu tidak ada lagi ruang di hatinya untuk menerima Tanglu. Dia sudah capek menjalani hidup dengan suaminya. Singkat cerita, pada bulan September 2020, Lamu dan Tanglu akhirnya resmi bercerai. Dengan hak asuh anak-anak mereka diserahkan kepada Lamu semua. 4 hari setelah kejadian tersebut, Lamu lalu membuat live streaming di aplikasi Douyin. Pada saat itu, dia menunjukkan ke followernya tentang kegiatan dia memasak. Tiba-tiba, tanpa diduga, Tanglu masuk ke dapur rumah ayah mertuanya dan menyiramkan bensin ke tubuh Lamu. Belum hilang rasa kaget Lamu, Tanglu langsung menyalakan api ke tubuh mantan istrinya. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh Lamu terbakar hidup-hidup. Insiden mengerikan itu didengarkan secara live streaming oleh sekitar 400.000 pengikut Douyin Lamu. Namun mereka tidak bisa melihat kejadiannya karena layar ponsel mereka menjadi hitam saat kejadian berlangsung. Ayah Lamu bergegas meminta bantuan begitu mendengar teriakan putrinya dari dapur. Namun Tanglu sudah melarikan diri. Lamu segera dibawa ke rumah sakit setempat dan kemudian dipindahkan ke Rumah Sakit Rakyat Provinsi Sichuan untuk perawatan lebih lanjut. Lamu yang dirawat di rumah sakit itu mengalami luka bakar 90% di sekujur tubuhnya. Sayangnya, ia dikabarkan koma selama 2 minggu sebelum dinyatakan meninggal pada tanggal 30 September 2020. Selama masa-masa genting tersebut, keluarganya meminta bantuan keuangan kepada para follower Lamu dan lebih dari 1 juta yuan atau sekitar 2,2 miliar akhirnya berhasil dikumpulkan hanya dalam waktu 24 jam. Sedangkan untuk Tanglu, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk melakukan penangkapan terhadapnya. Berkaitan dengan hasil sidang kasus yang digelar pada tanggal 14 Oktober 2021 lalu, Majelis Hakim memutuskan Tanglu dinyatakan bersalah dan divonis hukuman mati. Tragisnya, rumah ayah Lamu terbakar dalam serangan itu. Dan laki-laki tua tersebut telah tinggal di panti jompo kuno di dekat fasilitas pemerintah hingga saat ini. Nah, kasus ini memicu perbincangan di media sosial Weibo tentang kekerasan terhadap perempuan di Cina. Lebih dari 70 juta orang telah menggunakan tagar yang menyebutkan nama Lamu. Sementara itu, kakak perempuan Lamu yang bernama Zuoma telah mengambil alih akun Douyin vlogger milik Lamu. Dia memposting tentang situasi keluarganya saat ini dan meninggalkan pesan perpisahan yang penuh air mata kepada saudara perempuannya. Dalam video terbarunya yang diposting minggu lalu, Zuoma tampaknya menuliskan kepada Lamu, "Maaf, 1 tahun telah berlalu dan saya masih tidak bisa memberikan kamu penjelasan kenapa hal ini bisa terjadi. Yang paling bisa saya lakukan adalah melindungi orang-orang yang kamu sayangi dan kamu cintai. Di kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi laki-laki dan tetap menjadi saudaramu. Aku akan melindungi kamu dengan lebih baik. Beristirahatlah dengan tenang, adik perempuan kecilku." Well, sampai di sini dulu kisah hari ini. Rest in peace untuk Lamu, semoga keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan ketabahan. Oke, bagaimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Seperti biasa, aku tidak sabar menanti jawaban kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Bye!